Kisah hidup Yesus Kristus memiliki periode sepanjang 18 tahun yang tidak kita ketahui. Kita tahu tentang kelahirannya dan kita tahu detail kematiannya, tetapi apa yang terjadi antara usia 12 dan 30 tahun adalah sebuah misteri. Penjelasan resminya adalah bahwa ia menjalani kehidupan biasa di Nazaret, bekerja sebagai tukang kayu. Sebuah kehidupan yang tenang, tanpa menarik perhatian. Hanya saja gagasan ini, tentang seorang jenius yang akan menjungkir balikkan kekaisaran Romawi, melewati hampir 2 dekade dalam kesunyian total, sama sekali tidak masuk akal. Alat analisis kami, kecerdasan buatan Aksioma, menganggap versi ini sebagai sebuah kemustahilan statistik. Begitulah cara kami mengaktifkan protokol senyap. Di tempat ini, iman digantikan oleh data mentah. Kami memasukkan semua sumber yang tersedia ke dalam sistem, mulai dari Injil kanonik dan teks-teks gnostik hingga Tawarikh Romawi, peta perdagangan abad pertama, dan naskah-naskah apokrif yang ditemukan di padang pasir Mesir. Tugas sistem ini adalah merekonstruksi 18 tahun yang hilang, menggunakan algoritma analisis perilaku dan pemodelan historis. Dan kesimpulan pertama yang diberikan oleh jaringan neural ini meruntuhkan versi yang kita kenal. Biografi Yesus seperti yang kita kenal telah disunting. Seseorang telah berusaha keras untuk menghapus jejak masa mudanya. Terakhir kali kita melihat Yesus, ia berusia 12 tahun. Ia berada di Bait Suci di Yerusalem, berdebat dengan para ahli Taurat, dan mengejutkan semua orang dengan kecerdasannya. Setelah itu sunyi senyap. Ia baru kembali ke panggung pada usia 30 tahun di tepi Sungai Yordan. 18 tahun. Menurut standar abad pertama, itu adalah masa hidup yang utuh. Harapan hidup seorang pria di Yudea pada masa itu adalah sekitar 40 tahun artinya. Hampir separuh hidupnya sama sekali tidak ada dalam catatan. Berapa probabilitas seorang individu dengan profil psikologis seperti ini, dengan tingkat kecerdasan dan karisma yang ia tunjukkan pada usia 12 tahun, menghabiskan 2 dekade berikutnya di sebuah desa kecil, memahat meja, tanpa ada yang memperhatikan. Sistem menghitung probabilitas kurang dari 0,01%. Ini seperti mengatakan bahwa Albert Einstein bekerja sebagai juru tulis hingga usia 50 tahun, tanpa pernah menulis satu rumus pun, dan kemudian dalam satu hari menerbitkan teori relativitas. Kejeniusan, kepemimpinan, dan gagasan-gagasan radikal tidak muncul begitu saja. Semua itu membutuhkan masa inkubasi, membutuhkan sumber. Jejak tertua menunjuk ke arah timur. Pada tahun 1887, seorang jurnalis Rusia bernama Nicholas Notovich mengklaim telah menemukan gulungan-gulungan kuno di sebuah biara Buddha di Himalaya yang menggambarkan kehidupan seorang suci bernama Isa, seorang nabi yang datang dari Israel. Menurut teks-teks ini, Isa meninggalkan rumahnya pada usia 14 tahun dan melakukan perjalanan bersama kafilah pedagang ke India untuk mempelajari hukum Buddha. Terdengar seperti fiksi, tetapi kecerdasan buatan menganalisis logistik perjalanan semacam itu. Sistem ini menempatkan rute jalur sutra di atas garis waktu abad pertama. Simulasi menunjukkan bahwa perjalanan itu tidak hanya mungkin, tetapi juga biasa dilakukan. Kafilah berangkat dari Yudea, melintasi Mesopotamia dan Persia, hingga tiba di India. Perjalanan itu memakan waktu 6 bulan hingga 1 tahun. Yesus memiliki 18 tahun, waktu yang lebih dari cukup. Tetapi yang lebih menarik bukanlah logistiknya, melainkan isinya. Sistem melakukan analisis semantik komparatif antara khotbah di bukit dan prinsip-prinsip Buddha. Korelasinya sangat mengesankan. Kesamaan konsep etika kunci mencapai 78%. Gagasan anti kekerasan, pelepasan diri dari harta benda, prinsip memberikan pipi yang lain, mengatasi ego diri sendiri, semua ini memiliki aksen oriental yang kuat, sangat berbeda dari Yudaisme legalistik pada masa itu. Kemungkinan lain membawa kita ke barat, ke Britania kuno. Sebuah legenda kuno menghubungkan Yesus dengan kerabatnya, Yusuf dari Arimatea. Alkitab menggambarkannya sebagai orang kaya dan murid rahasia. Tetapi tawarikh historis menunjukkan bahwa ia adalah seorang pedagang logam.
Pada abad pertama, Cornwall di Britania adalah sumber utama timah untuk seluruh kekaisaran Romawi. Itu adalah sumber daya strategis, seperti minyak hari ini. Yusuf dari Arimatea sebagai pedagang timah pasti memiliki rute yang tak terhindarkan membawanya ke Kepulauan Britania. Aksioma mengonfirmasi bahwa perjalanan itu berbahaya, tetapi biasa dilakukan oleh armada dagang. Secara logistik, itu mungkin, tetapi analisis isinya lemah. Tidak ada jejak kearifan Druid atau mistisisme Keltik dalam ajaran Yesus, dan bagaimana jika ia tidak pergi sejauh itu? Beberapa kilometer dari Yerusalem, di padang gurun, hiduplah komunitas Qumran, kaum Esseni. Mereka adalah orang Yahudi radikal yang mengasingkan diri, menantikan akhir dunia. Mereka memiliki hierarki 12 pemimpin, mempraktikkan baptisan air, dan menantikan seorang Mesias. Kesamaan dengan kekristenan awal tidak dapat disangkal, dan Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus sangat cocok dengan profil seorang Esseni. Namun, ada perbedaan data yang kritis. Kaum Esseni adalah kaum isolasionis, membenci semua orang yang bukan bagian dari sekte mereka. Yesus melakukan hal yang sebaliknya. Ia mendatangi para pendosa, pemungut cukai, menyentuh penderita kusta. Ajarannya tampak seperti respons langsung terhadap kaum Esseni. Ia mengambil struktur mereka, tetapi mengganti kebencian dengan cinta universal. Itu adalah pemberontakan seorang murid jenius terhadap sistem yang kaku. Tetapi petunjuk terkuat mungkin berada sangat dekat. Hanya 6 kilometer dari Nazaret, selama masa muda Yesus, sebuah kota spektakuler sedang dibangun oleh Herodes Antipas, yaitu ibu kota Seforis. Itu adalah sebuah metropolis Yunani Romawi, dengan teater, pemandian, dan kuil-kuil pagan. Kita sering membayangkan Yesus sebagai seorang tukang kayu sederhana, tetapi kata Yunani yang digunakan untuk menggambarkannya, tekton, berarti lebih dari itu. Itu berarti pembangun insinyur ahli bangunan. Nazaret yang kecil tidak akan bisa menopang keluarga pembangun selama puluhan tahun, tetapi sebuah lokasi proyek konstruksi raksasa yang berjarak 1 jam berjalan kaki, bisa. Bayangkan Yesus muda pergi bekerja setiap hari di Seforis. Ia melihat legioner Romawi, aktor Yunani, mendengar perdebatan para filsuf sinis. Di sanalah ia bersentuhan dengan budaya global pada masa itu dan kemungkinan besar belajar bahasa Yunani, bahasa pergaulan kekaisaran. Ini menjelaskan metafora-metafora perkotaannya tentang bank, raja, dan pengadilan, serta kemampuannya untuk berdialog langsung dengan Pontius Pilatus. 18 tahun kesunyian bukanlah tahun-tahun kekosongan. Itu adalah tahun-tahun kerja keras, pengamatan, dan akumulasi pengetahuan yang intens. Tetapi untuk menempuh jalan ini, untuk bepergian atau memiliki waktu untuk belajar, diperlukan sumber daya dan dukungan. Seorang pria tidak bisa bertahan hidup sendirian di abad pertama. Siapa yang ada di belakangnya? Siapa yang membiayai pendidikannya? Untuk memahami pria itu, pertama-tama kita perlu memahami klan yang membentuknya. Kita terbiasa dengan gambaran keluarga kudus sebagai lukisan yang tenang, hampir terisolasi dari dunia. Seorang ayah, seorang ibu, dan seorang anak tunggal. Tetapi ketika data mentah dari teks-teks kuno dianalisis, lukisan itu hancur. Kenyataannya adalah Yesus bukan anak tunggal. Ia tumbuh di tengah klan yang besar, riuh, dan rumit, yang sepenuhnya mengubah profil psikologisnya. Dalam Injil Markus, para tetangga di Nazaret yang terkejut dengan hikmatnya bertanya langsung, "Bukankah ia ini tukang kayu itu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di antara kita?" Matematikanya sederhana, 4 saudara laki-laki yang namanya disebutkan, dan saudara-saudara perempuan dalam bentuk jamak, yang berarti setidaknya ada 2. Yesus ditambah 6 saudara. Total 7 anak. Ini bukan keluarga kecil. Ini adalah sebuah klan. Tradisi kemudian mencoba mengakali hal ini dengan menyatakan bahwa mereka adalah sepupu atau saudara tiri. Tetapi analisis linguistik dari naskah-naskah asli sangatlah jelas. Kata Yunani yang digunakan dalam Injil adalah adelphos, yang pada masa itu memiliki makna yang jelas dan tegas. Saudara-saudara, lahir dari ibu yang sama. Untuk sepupu, ada kata lain, anepsios. Para penulis tahu perbedaannya.
Pilihan itu disengaja. Dari sudut pandang biologi dan sosiologi abad pertama, gagasan tentang pasangan Yahudi yang sehat, yang menghargai keluarga besar sebagai sebuah berkat, secara sukarela memutuskan untuk tidak memiliki anak lagi setelah anak sulung adalah sangat tidak mungkin. Realitas historisnya adalah bahwa Yesus tumbuh di rumah yang penuh dengan anak-anak, dengan perselisihan, persaingan, dan tanggung jawab yang menyertainya. Dan ia adalah yang tertua. Menjadi anak sulung dalam keluarga Yahudi pada masa itu adalah status istimewa, tetapi juga beban. Yusuf, sang ayah, menghilang dari catatan setelah Yesus berusia 12 tahun, yang menunjukkan bahwa ia meninggal selama masa remaja putranya. Menurut tradisi, tanggung jawab untuk merawat ibu 4 adik laki-laki dan saudara-saudara perempuannya jatuh di pundak anak sulung. Inilah jawaban manusiawi dan kuat untuk misteri 18 tahun kesunyian. Ia tidak bisa begitu saja pergi untuk perjalanan spiritual ke India, meninggalkan keluarganya. Ia perlu bekerja, ia perlu memastikan penghidupan klannya, membimbing adik-adiknya. Ia tidak diam, ia sibuk menjadi kepala keluarga. Dan pekerjaan yang mereka lakukan juga mematahkan mitos lain. Kata tekton, yang telah kita sebutkan, tidak menggambarkan seorang tukang kayu sederhana yang membuat kursi. Kata itu menggambarkan seorang pembangun, seorang pengrajin terampil yang bekerja dengan batu dan kayu. Itu adalah sebuah profesi yang dihormati. Keluarga Yesus termasuk dalam kelas menengah pengrajin, mereka bukan orang miskin. Mereka memiliki peralatan, sebuah bengkel, dan berkat kedekatan dengan metropolis Seforis, mereka memiliki kontrak. Mereka tidak kelaparan, mereka memiliki sumber daya. Warisan darah ini membawa beban lain, beban politik. Keluarga itu adalah keturunan Raja Daud. Di Yudea yang memimpikan seorang raja mesianik baru untuk mengusir orang Romawi, memiliki darah bangsawan di nadi mereka adalah berbahaya. Itu menempatkan target di punggung seluruh keluarga. Setiap anggota klan yang mulai menarik pengikut akan dipandang sebagai ancaman oleh Roma dan oleh elit di Yerusalem. Ini membantu kita memahami ketegangan yang ada di dalam keluarga itu sendiri. Mereka jauh dari potret keharmonisan. Ada sebuah episode dalam Injil di mana kerabat Yesus datang kepadanya untuk membawanya secara paksa, yakin bahwa ia telah kehilangan akal sehatnya. Mereka tidak hanya khawatir tentang kewarasannya, mereka juga ketakutan akan konsekuensinya. Ia membahayakan seluruh klan. Respons Yesus terhadap intervensi ini adalah sebuah sayatan yang dalam. Ia memandang para pengikutnya dan berkata, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku." Itu adalah pernyataan publik tentang pemutusan ikatan darah demi sebuah keluarga baru, keluarga spiritual. Tetapi ceritanya tidak berakhir di situ. Saat menganalisis lintasan gerakan setelah kematian Yesus, jaringan neural canggih mengidentifikasi pola suksesi dinasti. Klan yang sama yang mencoba menghentikannya menjadi tulang punggung iman yang baru. Saudaranya Yakobus yang pernah meragukannya menjadi pemimpin tak terbantahkan gereja di Yerusalem, posisi terpenting dalam gerakan itu. Keluarga Nazaret bukan sekadar sebuah keluarga, itu adalah sebuah dinasti yang sedang terbentuk. Mereka menolaknya dan kemudian membangun warisannya. Ini memecahkan masalah sumber daya dan waktu, tetapi membuka pertanyaan baru. Jika ia adalah seorang pembangun dari sebuah provinsi yang terbebani dengan tanggung jawab keluarga besar, di mana dan bagaimana ia memperoleh bekal intelektual luar biasa yang ia tunjukkan? Ia mengutip kitab suci dengan lebih mendalam daripada kaum Farisi, menggunakan teknik retorika Yunani, dan mengetahui celah-celah hukum. Semua ini tidak diajarkan di sekolah desa. Dari mana pengetahuan ini berasal? Siapa guru sejatinya? Adegan ini hampir tak terbayangkan. Seorang pembangun dari provinsi terpencil, tanpa pendidikan formal, memasuki pusat intelektual negaranya dan membungkam para ahli hukum dan teologi terhebat. Mereka tidak dapat menemukan celah dalam argumennya, tidak dapat memenangkan debat melawannya. Mereka panik. Bagaimana ini mungkin penjelasan tradisional berbicara tentang pengetahuan ilahi? Tetapi kita di sini untuk memahami mekanismenya. Kami memulai proses penguraian peta kognitifnya. Semuanya dimulai dengan bahasa-bahasa yang ia kuasai.
Yesus berpikir dan berbicara dalam setidaknya 3 bahasa. Yang pertama adalah bahasa Aram, bahasa sehari-hari, bahasa di rumahnya, bahasa dalam mimpinya. Itulah bahasa yang ia gunakan di saat-saat emosi yang besar, seperti dalam kata-kata terakhirnya di kayu salib. Yang kedua adalah bahasa Ibrani klasik, bahasa kitab suci. Ketika ia membaca gulungan kitab Nabi Yesaya di sinagoga Nazaret, ia menunjukkan kelancaran dalam bahasa ini, yang pada masa itu sudah seperti bahasa Latin bagi kita, sebuah bahasa yang diperuntukkan bagi elit terpelajar dan ritual keagamaan. Tetapi bahasa ketiga inilah yang mengubah segalanya, bahasa Yunani. Bisakah seorang pengrajin dari Galilea mengetahui bahasa Plato dan Homer? Analisis kecerdasan buatan menunjuk pada sebuah adegan penting, yaitu pengadilannya di hadapan Pontius Pilatus. Pilatus, gubernur Romawi, tidak berbicara bahasa Aram. Yesus, di sisi lain, kemungkinan besar tidak berbicara bahasa Latin. Dalam catatan tersebut, tidak disebutkan adanya seorang penerjemah. Mereka berbicara tatap muka. Kesimpulannya langsung, dialog itu terjadi dalam bahasa Yunani, bahasa internasional Kekaisaran Romawi. Mengetahui bahasa Yunani membuka pintu ke seluruh jagat pemikiran kuno, dan jejak pengaruh ini jelas terlihat. Gaya hidup yang ia anut, sebagai seorang pengkhotbah keliling tanpa rumah, tanpa uang, mengkritik kekayaan dan kemunafikan, adalah cerminan yang hampir sempurna dari para filsuf sinis Yunani. Kalimat terkenal, serigala mempunyai liang dan burung di udara mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, adalah murni sinisme. Ia menggunakan alat retorika Yunani, seperti ironi dan paradoks, untuk mengajar. Di mana ia mempelajari ini? Di Sepphoris, kota kosmopolitan tempat ia mungkin bekerja, mendengarkan perdebatan para filsuf keliling. Tetapi dasar pemikirannya adalah Yahudi, dan ia menguasainya tidak seperti yang lain. Dalam Yudaisme pada masa itu, ada 2 aliran pemikiran besar, yaitu aliran Shammai, yang mengajarkan penerapan hukum yang kaku dan harfiah, dan aliran Hillel, yang mengajarkan bahwa esensi hukum adalah kasih dan belas kasihan. Aturan emas Hillel adalah, apa yang kamu benci, jangan lakukan pada sesamamu. Aturan emas Yesus adalah, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Korelasi gagasannya adalah 99%. Yesus jelas merupakan pewaris tradisi humanis Hillel, tetapi ia melangkah lebih jauh. Ia mengambil humanisme ini dan mengangkatnya ke tingkat yang radikal, hampir manusia, super. Kasihilah musuhmu. Belum pernah ada rabi yang mengatakan ini. Itu adalah lompatan seorang jenius yang mengambil basis data yang ada dan menulis ulang kode fundamentalnya. Ada kedalaman yang lebih besar lagi dalam pikirannya, yaitu apokaliptik. Ia berbicara tentang akhir zaman, pertempuran antara terang dan gelap. Bahasa ini tidak berasal dari orang Yunani maupun kaum Farisi liberal. Bahasa ini menggemakan teks-teks kaum Esseni dari Qumran. Jembatan menuju pengetahuan ini kemungkinan besar adalah sepupu dan mentornya, Yohanes Pembaptis. Semuanya menunjukkan bahwa Yohanes memiliki ikatan kuat dengan kaum Esseni. Yesus mendatanginya di awal pelayanannya, tidak hanya untuk dibaptis, tetapi mungkin untuk menyelesaikan sebuah siklus pembelajaran. Bersama Yohaneslah ia menyelami mistik padang gurun. Tetapi pada suatu titik, sang murid melampaui sang guru. Yohanes adalah seorang asketis yang keras, yang mengkhotbahkan ketakutan akan penghakiman. Yesus memulai jalannya dengan mengubah air menjadi anggur di sebuah pesta pernikahan. Ia memilih menjadi guru sukacita, bukan ketakutan. Namun aspek paling cemerlang dari kecerdasannya adalah kemampuannya untuk mengajar. Ia tidak memberikan ceramah, ia bercerita, perumpamaan. Itu adalah ciri khas kejeniusan pedagogisnya. Ia mengambil gagasan-gagasan filosofis yang paling kompleks dan membungkusnya dalam gambaran-gambaran sederhana dari kehidupan sehari-hari yang dapat dipahami oleh seorang nelayan atau seorang anak. Ini adalah tanda kecerdasan superior, kemampuan untuk menyederhanakan tanpa kehilangan kedalaman. Ia adalah seorang pengamat kehidupan yang luar biasa. Ia melihat ladang gandum dan melihat model alam semesta. Ia adalah seorang intelektual
yang mensintesis pemikiran Yunani dan Yahudi terbaik. Tetapi semua pengetahuan ini, semua logika ini, tidak menjelaskan kekuatan yang menggerakkannya. Ia adalah seorang pria berusia 30 tahun, kuat, karismatik, dan di sekelilingnya selalu ada wanita. Sejarah resmi memperlakukan mereka sebagai figuran, tetapi teks-teks menunjukkan sebuah anomali, kehadiran yang konstan dan kuat. Di antara mereka semua, satu orang menonjol, lebih dekat dengannya daripada siapapun dari ke-12 rasul, Maria Magdalena. Namun ada satu variabel yang coba dihapus oleh sejarah resmi selama hampir 2000 tahun. Namanya adalah Maria Magdalena. Citra yang dijual kepada kita adalah citra pelacur yang bertobat, pendosa yang membasuh kaki Yesus dengan air mata dan mengeringkannya dengan rambutnya. Itu adalah citra yang kuat, tetapi itu adalah sebuah kebohongan. Analisis aksioma menunjuk pada sebuah pemalsuan sejarah yang disengaja, sebuah tindakan pembunuhan karakter. Mitos tentang pendosa ini tidak memiliki dasar dalam teks-teks asli. Mitos ini diciptakan pada tahun 591 Masehi, ketika Paus Gregorius Agung dalam sebuah khotbah menggabungkan 3 wanita yang berbeda dari Injil menjadi satu. Apakah itu sebuah kesalahan atau sebuah strategi untuk mengurangi kekuatan seorang tokoh wanita yang berada di pusat segalanya? Untuk memahami siapa ia sebenarnya, kita perlu mulai dari namanya. Lebih dari sekadar nama keluarga, Magdalena mengungkapkan asalnya. Maria dari kota Magdala. Dan Magdala bukanlah sebuah desa berdebu seperti Nazaret. Itu adalah pusat industri yang makmur di pesisir Danau Galilea, terkenal dengan pabrik pengolahan ikannya dan produksi kain-kain mewah. Itu adalah kota dengan banyak uang dan kekuasaan. Dalam konteks inilah sebuah detail dalam Injil Lukas menjadi sangat penting. Teks itu mengatakan bahwa Maria Magdalena dan wanita-wanita lain mengikuti Yesus dan melayani Dia dengan kekayaan mereka. Kalimat ini adalah kuncinya. Melayani dengan kekayaan mereka berarti membiayai, mensponsori, menyediakan sumber daya. Sebuah tim yang terdiri dari 13 pria dewasa yang bepergian selama berbulan-bulan membutuhkan logistik yang mahal, makanan, penginapan. Siapa yang membayar tagihan gerakan revolusioner ini? Data menunjuk kepadanya. Maria dari Magdala adalah investor utama proyek tersebut. Ia adalah seorang wanita kaya dan mandiri, mungkin seorang janda atau pewaris bisnis besar. Posisi sebagai mitra finansial ini memaksa kita untuk mengevaluasi kembali hubungan di antara keduanya. Yesus dipanggil Rabi, Guru. Dalam budaya Yahudi abad pertama, seorang pria lajang pada usia 30 tahun adalah sebuah anomali sosial. Seorang guru tanpa keluarga tidak dianggap lengkap, tidak memiliki wewenang untuk mengajar orang lain tentang kehidupan. Jika Yesus lajang, musuh-musuhnya akan menggunakan ini sebagai senjata ampuh untuk melawannya. Tetapi mereka tidak pernah melakukannya. Keheningan mereka menunjukkan bahwa status perkawinannya bukanlah masalah. Ia berada dalam norma, yang berarti bahwa kemungkinan besar ia sudah menikah, dan semua faktor menunjuk ke Maria Magdalena. Teks-teks kuno yang coba disingkirkan oleh gereja menggunakan sebuah kata Yunani untuk menggambarkannya, koinonos. Kata ini lebih dari sekadar rekan. Kata ini mendefinisikan seorang mitra, partner, sebuah istilah yang digunakan dalam kontrak untuk mendefinisikan hubungan kesetaraan, termasuk dalam pernikahan. Ia adalah mitranya. Dan bagaimana dengan 7 roh jahat yang konon diusir Yesus darinya? Ilmu kedokteran modern memungkinkan kita untuk menafsirkan kembali hal ini. Pada abad pertama, kondisi apapun yang menyimpang dari norma seperti depresi berat, epilepsi, atau trauma parah dianggap sebagai kerasukan setan. 7 roh jahat bisa jadi merupakan gambaran dari krisis psikologis yang mendalam. Yesus menyembuhkannya bukan sebagai seorang pengusir setan, tetapi sebagai seseorang yang melihat pribadi di balik rasa sakit itu. Ia memvalidasinya, memberinya tujuan, dan menyatukan jiwanya yang terpecah. Jenis penyembuhan seperti ini menciptakan ikatan terkuat yang pernah ada. Ia berutang nyawa padanya, dan ia mendedikasikan hidupnya untuknya tanpa syarat. Bukti terakhir dari pentingnya dirinya terletak pada saat-saat paling kelam dalam sejarah. Saat penyaliban, semua rasul laki-laki melarikan diri karena takut. Petrus menyangkalnya 3 kali. Hanya para wanita yang tetap berada di kaki salib.
Dan Maria Magdalena ada di sana sampai akhir. Dialah yang pergi ke makam pada hari Minggu pagi untuk mengurapi jenazah, sebuah ritual intim yang menurut tradisi hanya dapat dilakukan oleh istri atau kerabat terdekat. Dan kepadanyalah seorang wanita yang kesaksiannya tidak memiliki nilai hukum, Yesus menampakkan diri pertama kali setelah kebangkitan. Jika cerita ini dibuat-buat, para rasul tidak akan pernah menempatkan seorang wanita sebagai saksi pertama. Itu akan menjadi bencana hubungan masyarakat. Fakta bahwa keempat Injil bersikeras pada detail ini menunjukkan bahwa hal itu terlalu nyata untuk diubah. Keutamaan ini, keintiman ini, menimbulkan konflik yang akan bergema selama berabad-abad, kecemburuan para pria yang melihat diri mereka sebagai pewaris sejati. Tetapi siapa para pria yang mengikutinya dan kemudian meninggalkannya ini? Citra yang kita miliki tentang ke-12 rasul berasal dari seni sakral selama berabad-abad, terutama dari Perjamuan Terakhir karya Leonardo da Vinci. Pria-pria bijaksana berjanggut panjang dengan tatapan mendalam duduk harmonis di sekeliling sang guru, sebuah dewan orang-orang kudus. Lupakan citra itu. Hapus dari ingatan Anda. Karena ketika data dari Injil diproses, yang muncul adalah potret yang sama sekali berbeda. Yang lebih mirip geng jalanan, sel politik radikal, sebuah tim yang dibentuk dengan bagian-bagian yang paling tidak mungkin dan saling bertentangan yang bisa dibayangkan. Wahyu pertama dari analisis aksioma berkaitan dengan usia mereka. Dalam lukisan, mereka adalah pria dewasa. Realitas historisnya berbeda. Ada sebuah episode dalam Injil Matius tentang pembayaran pajak bait suci. Pemungut pajak bertanya kepada Petrus, apakah guru mereka tidak akan membayar pajak itu? Yesus kemudian membayar untuk dirinya sendiri dan untuk Petrus, tetapi tidak untuk yang lain. Mengapa? Karena hukum Yahudi pada masa itu hanya mewajibkan pembayaran pajak ini dari pria yang telah genap berusia 20 tahun. Kesimpulannya mengejutkan. Sebagian besar rasul sebenarnya adalah sekelompok remaja dan pemuda berusia di bawah 20 tahun. Hanya Petrus dan mungkin Matius yang merupakan pria dewasa. Yang lainnya adalah anak laki-laki. Seluruh psikologi kelompok berubah dengan informasi ini. Yesus adalah seorang pria berusia 30 tahun. Bagi para pemuda itu, ia bukan hanya seorang guru, ia adalah figur ayah, seorang kakak laki-laki, sebuah otoritas absolut. Ia sedang memimpin sekelompok anak muda yang penuh idealisme, dengan hormon yang bergejolak dan tanpa kemampuan untuk menilai risiko. Ini menjelaskan impulsivitas mereka, pertanyaan-pertanyaan naif mereka, perdebatan kekanak-kanakan tentang siapa yang terbesar. Itu adalah sebuah organisasi pemuda dengan tujuan revolusioner. Sekarang, mari kita lihat komposisi tim ini. Itu adalah sebuah bencana yang sudah bisa diduga. Yesus menyatukan orang-orang yang, dalam keadaan lain apapun, akan saling membunuh pada pertemuan pertama. Di satu sisi, Simon, orang Zelot. Julukan Zelot bukanlah sebuah pujian. Dalam konteks politik abad pertama, itu identik dengan radikal nasionalis yang fanatik, hampir seperti seorang teroris. Kaum Zelot percaya bahwa hanya perjuangan bersenjata yang dapat membebaskan Israel dari Roma. Di sisi lain, Matius, si pemungut cukai. Bagi orang Yahudi, seorang pemungut cukai adalah sampah terburuk, seorang pengkhianat yang bekerja sama dengan musuh Romawi untuk mengeksploitasi bangsanya sendiri. Seorang pria seperti Simon bermimpi untuk menggorok leher pria seperti Matius. Dan Yesus menempatkan keduanya dalam tim yang sama, membuat mereka makan dari piring yang sama dan tidur di bawah atap yang sama. Itu adalah sebuah eksperimen sosial yang eksplosif. Jika ia berhasil membuat teroris dan pengkhianat itu saling menghormati, maka proyeknya tentang kerajaan baru itu mungkin. Dan lingkaran dalamnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Petrus adalah pemimpin alami, tetapi secara emosional tidak stabil. Ia adalah pria yang ekstrim. Di satu saat ia berjalan di atas air, di saat lain ia tenggelam dalam keraguan. Dalam sekejap, ia bersumpah setia sampai mati. Di saat lain, ia menyangkalnya karena takut. Ia bahkan sampai menegur Yesus yang menjawabnya dengan keras, "Enyahlah iblis." Petrus adalah seorang pria impulsif. Ia bertindak lebih dulu dan berpikir kemudian. Di Taman Getsemani,
Ia menarik pedang dan menyerang, siap untuk memulai perang sendirian. Dan bagaimana dengan Yakobus dan Yohanes, anak-anak guru? Julukan itu bukan karena suara mereka yang kuat, tetapi karena temperamen mereka yang meledak-ledak. Mereka bahkan menyarankan agar Yesus menurunkan api dari langit untuk menghancurkan sebuah desa yang menolak menampung mereka. Mereka fanatik, tidak toleran, dan haus akan kekuasaan. Kelompok ini bukanlah sebuah persaudaraan yang harmonis. Itu adalah sebuah tong mesiu ambisi dan persaingan. Mereka terus-menerus berdebat tentang siapa yang akan menjadi yang paling penting. Yesus menghabiskan energi yang sangat besar hanya untuk menenangkan konflik internal. Ia mengumpulkan semua archetype masyarakat, dari nelayan hingga birokrat, dari revolusioner hingga skeptis. Tetapi ada satu orang yang tidak cocok. Semua yang lain berasal dari Galilea, sebuah provinsi di utara. Ia adalah satu-satunya dari selatan, dari Yudea. Seorang pria dengan kode budaya yang berbeda, lebih terpelajar, dengan visi bisnis. Satu-satunya yang dipercaya oleh kelompok itu untuk urusan terpenting setelah pesan itu sendiri, yaitu uang. Yudas Iskariot. Dan motivasi sejatinya adalah teka-teki paling kompleks dalam seluruh kisah ini. Nama Yudas telah menjadi sinonim dengan pengkhianatan. Citra yang kita miliki adalah seorang pria picik yang menjual gurunya seharga 30 keping perak. Tapi itu adalah penjelasan yang malas yang tidak tahan terhadap analisis serius. Uang bukanlah motifnya. 30 keping perak adalah harga resmi seorang budak, jumlah yang sangat kecil. Yudas adalah bendahara kelompok, orang yang mengelola sumbangan dari sponsor kaya seperti Maria Magdalena. Jika ia ingin mencuri, ia bisa saja menghilang dengan kotak uang yang berisi jauh lebih banyak dari 30 keping perak. Logika keuangannya tidak masuk akal. Lalu apa motivasi sebenarnya? Analisis aksioma menunjuk pada dua kemungkinan yang jauh lebih kompleks, dan keduanya berputar di sekitar politik dan iman. Yang pertama adalah seorang revolusioner yang kecewa. Yudas, satu-satunya orang Yudea di antara orang-orang Galilea, mungkin adalah seorang nasionalis radikal, mungkin dengan hubungan dengan kaum Zelot. Ia melihat dalam diri Yesus seorang Mesias pejuang yang akhirnya akan mengusir orang Romawi. Ia menyaksikan kekuasaannya, melihat mukjizat. Baginya pembebasan Israel sudah di depan mata. Tetapi Yesus berbicara tentang sebuah kerajaan yang bukan dari dunia ini. Memasuki Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai, bukan kuda perang, dan menolak untuk menyerukan pemberontakan. Dalam benak seorang radikal, ini adalah pengkhianatan terhadap perjuangan. Rencana Yudas mungkin merupakan sebuah provokasi putus asa, menyerahkannya kepada pihak berwenang untuk memaksanya bertindak, untuk menyudutkannya dan memaksanya untuk akhirnya melepaskan kekuatan ilahinya melawan musuh. Ciuman terkenal di taman itu bukanlah tindakan kepalsuan, tetapi sebuah tanda untuk memulai konfrontasi yang sangat ia harapkan. Tetapi konfrontasi itu tidak terjadi. Yesus menyerahkan diri tanpa perlawanan. Rencana Yudas gagal total. Reaksinya mengonfirmasi hal ini. Melihat Yesus dihukum, ia putus asa. Ia mengembalikan uang itu sambil berteriak bahwa ia telah mengkhianati darah orang yang tidak bersalah. Seorang pencuri akan menghitung keuntungannya. Seorang revolusioner yang rencananya gagal akan diliputi oleh rasa bersalah. Kisahnya berakhir dalam sebuah tragedi penyesalan dan keputusasaan. Masih ada lapisan lain yang disiratkan oleh teks-teks kuno seperti Injil Yudas. Dalam versi ini, pengkhianatan itu bukanlah inisiatif Yudas, melainkan sebuah misi yang diberikan oleh Yesus sendiri. Ia membutuhkan seseorang untuk menyerahkannya demi menggenapi takdirnya. Dan ia memilih murid yang terkuat, satu-satunya yang memahami rencana itu, dan yang mampu menanggung beban dibenci oleh sejarah. Bagaimanapun, tanpa Yudas, cerita seperti yang kita kenal tidak akan terjadi. Ia adalah roda penggerak yang menggerakkan mekanisme ke babak finalnya. Dengan ditangkapnya Yesus, dimulailah pengadilan paling terkenal dalam sejarah. Tetapi bisakah kita menyebutnya sebuah pengadilan? Apakah itu sebuah proses hukum atau sebuah lelucon peradilan? Analisis forensik terhadap proses tersebut mengungkapkan serangkaian pelanggaran yang begitu kasar, sehingga di pengadilan modern manapun, kasus ini akan dibatalkan seketika.
Pelanggaran hukum pertama adalah waktu dan tempat. Hukum Yahudi melarang pengadilan di malam hari, tetapi Yesus ditangkap dan diinterogasi dalam kegelapan. Ia tidak dibawa ke pengadilan Sanhedrin, tetapi ke rumah pribadi Anas, seorang mantan imam besar tanpa otoritas hukum. Itu adalah sebuah interogasi klandestin. Pelanggaran terus berlanjut, tidak ada pengacara pembela. Saksi-saksi yang memberatkan saling bertentangan, yang menurut hukum seharusnya membatalkan seluruh proses. Karena gagal mendapatkan bukti, Imam Besar Kayafas melakukan pelanggaran hukum terakhir, yaitu memaksa pengakuan. Ia bertanya langsung, "Apakah engkau Mesias?" Jawaban afirmatif Yesus digunakan sebagai bukti penistaan agama. Tetapi hukum Yahudi melarang seseorang dihukum berdasarkan kesaksiannya sendiri. Putusan Sanhedrin sudah ilegal, tetapi mereka tidak bisa mengeksekusi siapapun. Mereka membutuhkan persetujuan Romawi. Kemudian, mereka membawa Yesus ke Pontius Pilatus dan mengubah tuduhan. Bagi orang Yahudi, kejahatannya adalah agama, penistaan. Bagi gubernur Romawi, tuduhannya adalah politik, penghasutan. Mereka mengatakan bahwa Yesus memproklamasikan dirinya sebagai raja dan melarang pembayaran pajak kepada kaisar. Pilatus, seorang administrator berpengalaman, dengan cepat menyadari bahwa pria di hadapannya bukanlah sebuah ancaman. Ia menyatakan 3 kali, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Menurut hukum Romawi, ini seharusnya berarti pembebasan segera. Tetapi Pilatus menyerah pada tekanan massa dan kekuatan pemerasan politik. Ketika para pemimpin berteriak bahwa jika ia melepaskan seorang yang mengaku raja, ia bukanlah sahabat kaisar. Karena takut kehilangan jabatannya, Pilatus mencuci tangannya dan melakukan kejahatan peradilan, menghukum seorang pria yang ia tahu tidak bersalah. Hukum digunakan sebagai senjata. Dengan vonis yang ditandatangani, bagian yuridis berakhir dan bagian fisik dari mimpi buruk dimulai. Penyaliban bukan hanya sebuah metode eksekusi, itu adalah bentuk terorisme negara. Sebuah mesin rasa sakit yang dirancang untuk membunuh dengan cara yang paling lambat dan paling publik. Gambaran penderitaan yang tenang yang diberikan oleh seni kepada kita adalah sebuah kebohongan. Kenyataannya adalah mimpi buruk biomekanis. Semuanya dimulai dengan penyesahan. Cambuk Romawi atau flagrum bukanlah seutas kulit biasa. Itu adalah senjata dengan beberapa ujung bertabur bola timah dan potongan tulang yang tajam. Pukulan pertama menciptakan memar yang dalam. Pukulan berikutnya merobek kulit dan daging, memperlihatkan otot dan terkadang bahkan tulang rusuk. Kehilangan darah sangat besar menyebabkan kondisi syok dan dehidrasi, bahkan sebelum terhukum tiba di tempat eksekusi. Di kayu salib, kengerian menjadi ilmiah. Paku tidak ditancapkan di telapak tangan, yang akan robek karena berat tubuh, tetapi di pergelangan tangan. Di sana, paku menembus saraf median, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, yang menjalar ke seluruh lengan. Begitu tergantung, tubuh ditarik ke bawah oleh gravitasi, meregangkan otot-otot dada dan membuat pernapasan, khususnya menghembuskan napas, hampir mustahil. Korban mati karena asfiksia. Untuk bisa menghembuskan napas, ia harus mendorong tubuh ke atas, bertumpu pada paku yang menembus kaki, dan menarik dengan pergelangan tangan yang terpaku. Setiap napas adalah sebuah tindakan penyiksaan, sebuah siklus tak tertahankan dari rasa sakit yang tajam untuk menghindari sesak napas yang berlangsung berjam-jam. Yesus meninggal dalam waktu sekitar 6 jam, waktu yang dianggap cepat. Penyebab yang mungkin menurut analisis forensik adalah henti jantung yang disebabkan oleh stres fisik ekstrem dan kehilangan cairan, sebuah jantung yang benar-benar pecah. Buktinya, ada dalam catatan bahwa ketika seorang prajurit menusuk lambungnya dengan tombak, keluarlah darah dan air, sebuah tanda penumpukan cairan di sekitar jantung dan paru-paru. Kematian biologis adalah sebuah kepastian mutlak, dan di sini, penyelidikan memasuki wilayah yang tidak diketahui. Jenazah diletakkan di sebuah makam, disegel dengan batu seberat hampir 2 ton, dan dijaga oleh penjaga Romawi. 3 hari kemudian, makam itu kosong. Untuk memahami apa yang terjadi, ilmu forensik menuntut kita untuk menguji hipotesis. Kemungkinan pertama adalah ia tidak mati, hanya pingsan. Mustahil.
Seseorang dalam kondisi fisik yang dijelaskan tidak mungkin bisa pulih, melepaskan puluhan kilogram kain kafan, dan memindahkan batu besar. Teori kedua adalah bahwa para murid mencuri jenazahnya. Secara psikologis tidak mungkin. Mereka adalah orang-orang yang ketakutan, bersembunyi, takut menjadi yang berikutnya. Orang tidak akan berubah menjadi martir, rela mati demi kebohongan yang mereka ciptakan sendiri. Dan yang terpenting, jika pihak berwenang memiliki jenazahnya, mereka hanya perlu menunjukkannya di depan umum untuk menghancurkan gerakan baru itu. Tapi mereka tidak pernah melakukannya. Hipotesis ketiga adalah bahwa pihak berwenang sendiri yang memindahkan jenazah. Untuk alasan yang sama, ini tidak masuk akal. Keheningan mereka adalah bukti terbesar bahwa mereka juga tidak tahu di mana jenazah itu berada. Mengesampingkan yang tidak mungkin, apa yang tersisa? Analisis akhir aksioma sampai pada sebuah paradoks. Dari sudut pandang fisika, kebangkitan tubuh yang mati adalah mustahil. Entropi tidak dapat dibalikkan. Tetapi dari sudut pandang sejarah, kemunculan kekristenan tanpa sebuah peristiwa nyata dan transformatif yang dianggap oleh para murid sebagai kebangkitan, bahkan lebih mustahil. Energi dari ledakan yang mengubah dunia membutuhkan sebuah epicentrum. Sebuah rumor tidak akan mengubah para pengecut menjadi pemimpin yang menantang kekaisaran. Makam kosong itu sendiri tidak akan mempertobatkan siapapun. Yang mengubah mereka adalah perjumpaan-perjumpaan yang terjadi sesudahnya. Jadi siapa pria di balik mitos itu? Dia adalah seorang intelektual yang menggabungkan pemikiran Yunani dan Yahudi terbaik. Ia adalah seorang ahli strategi politik yang memilih revolusi nilai, bukan pedang. Ia adalah seorang pria yang mengenal tanggung jawab keluarga, persahabatan, cinta, dan kepedihan pengkhianatan. Dan pada akhirnya ia adalah korban dari sistem peradilan yang korup. Penyelidikan kami dimulai dengan data, dan dengan data pula penyelidikan ini berakhir. Kami merekonstruksi hidupnya tanpa sensor tradisi. Kami menunjukkan pria sejati dengan kejeniusan dan bekas lukanya. Namun, apa yang terjadi setelah jantungnya berhenti adalah singularitas, titik di mana data berakhir dan sebuah pertanyaan dimulai. Sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap orang untuk dirinya sendiri. Jika Anda menyukai investigasi ini, langganan Anda ke channel ini dan donasi dalam jumlah berapapun membantu kami memperluas proyek Aksioma. Kami ingin sekali membaca refleksi Anda tentang topik video di kolom komentar dan saran Anda untuk topik berikutnya. Beritahu kami dari kota mana Anda menonton. Terima kasih.